11 model pembelajaran. Itu yang jelas saya menambah wawasan pada diri saya sendiri, Kak. Itu menambah wawasan pengetahuan cara pembelajaran mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada beberapa dari teman yang memperhatikan permainan. Jadi permainan yang membuat anak itu menjadi asik, menarik, akhirnya pembelajaran bisa berjalan secara maksimal. Itu yang menjadi poin dari saya sendiri. Dan yang ketiga, terima kasih Kakak. Sudah saya bisa menimba ilmu. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Berikutnya lanjut mungkin kaitannya dengan pembelajaran ketiga tadi, barangkali ada yang perlu dielaborasi. Ketiga yang terakhir gitu. Ini yang terakhir. Ada? Jadi mana sih? Jadi yang dimaksud tadi kayaknya ada mungkin yang tidak mengacu pada apa mungkin penemuan masalah suatu contoh. Jadi contoh atau inisiatif tadi. Jadi inisiatif itu maksudnya kalau menurut saya loh itu. Jadi dari anak itu sudah menemukan inisiatif tersendiri. Seumpama kayak tadi yang saya contohkan, Pak, saya lebih enak asik bawa itu dengan tangan begini, kalau tangan begini sering lepas seandainya, ataupun juga nggak fokus, ataupun juga waktu pukul bolanya malah nggak. Itu bagaimana? Kalau mungkin apa istilahnya panduan kalau menurut saya kan apa kalau bola voli itu nggak harus melulu tangan harus begini. Jadi begini pun juga bisa. Jadi kan tergantung yang melakukan itu enak yang mana. Jadi bukan kan penemuan masalah atau kira-kira juga. Menyambung dari Pak Jerani, siap. Kalau ada kejadian seperti itu, contoh Pak, kita kalau dicontoh benar ibaratnya paling direkomendasikan ketika tangan mengepal kemudian itu pakai tangan satunya. Tapi kejadian kayak Pak Jerani, dia nyaman seperti ini dan dia bisa. Otomatis itu dua persepsi ibaratnya yang berbeda. Pada buku seperti itu, tapi pada kenyataannya seperti ini. Nah, jadi kalau pendapat ini saya juga minta masukannya dari Pak Nur. Kalau pendapat saya pribadi itu ketika ada kejadian seperti itu apa yang harus dilakukan? Apakah kita perlu juga membuktikan bagaimana kita mengasih repetisi? Contoh nih, jika kita dari 10 kali dengan teknik itu, dia akan bisa mengembalikan pasien berapa kali dengan teknik A, kemudian kita samakan lagi dengan teknik B, kita kasih 10 dan itu nanti juga dapat berapa. Apakah seperti itu atau tak? Terima kasih, itu saja. Cukup, lanjut ya. Satu lagi ini tadi yang barusan saya lakukan tadi ya. Jadi perbedaan di antara melompat dan melompat. Ya mungkin di dalam buku itu mungkin seperti yang dijelaskan oleh Kak Eni tadi. Jadi kita beranjaknya itu kaki satu, menunggunya kaki dua. Tapi kalau menurut saya itu namanya melompat. Meloncat dan melompat itu beda. Kalau meloncat itu kita berpindah tempat, tapi kalau melompat ini kita tetap di tempat. Itu kalau menurut saya. Kita kembali untuk konten kita sampaikan dulu ya. Kita fokus di 9, 10 dan 11 ya. Baik, untuk pembedanya Kak, untuk program otomatis 9, 10 dan 11 ini mungkin ya, untuk kita yang di tingkat atas. Nah, ini mungkin sering kali dilakukan oleh jadi untuk program otomatis programnya kembali lagi akhirnya adalah jadi di situ mungkin gitu. Misalnya Kak ini saya juga ngapain dari kegiatan acara ini. Jadi mungkin kalau penjenengan lakukan untuk 9, 10 dan 11 ini dibayar. Nanti ada. Untuk programnya nanti kami yang pertama tadi ada penemuan masalah, kemudian inisiasi. Gitu. Nah, untuk penemuan masalah peran penjenengan masih. Tapi untuk inisiasi dengan kurang. Terakhir, nopo nih yang terakhir tadi. Mandiri dengan hanya memantau dengan apa istilahnya kalau dibutuhkan dengan sedikit sekali itu dari segi perannya. Jadi ketiganya ini memang begitu. Jadi sekali lagi di awal mungkin dari perannya bisa kita amati. Jadi kita tentukan materinya ini, kemudian nanti kalau yang kedua inisiasi ya, prosesnya, evaluasinya dan sebagainya. Kalau yang terakhir tentang mandiri, berarti kita
kita kan sudah baik. Kemarin kayak Pak Nur bilang, jadi diumbar muridnya kayak hampir kayak gitu. Tapi kita kontrol saja. Kemudian ketika ada kebenaran, itu bagaimana kita memberikan masukan apa kita enggak? Tetap direfleksi terus kita selalu berperan di situ. Ini refleksi itu wajib ya di semua metode itu. Kan kalau nggak gitu kan ibaratnya Ya, iya. peran kita nggak ada Ya. Jadi kalau kita simpulkan tadi seperti yang kita bahas tadi di dalam, ada peran guru dan murid. Semakin banyak peran guru, maka ini cenderung ke yang pertama. Semakin banyak peran murid ini berarti di 11. Sehingga kita tahu titik temunya di mana. Atau nggih? Siap, kita kembali ke kelas. Sudah 11.40, alhamdulillah tepat waktu. Pokoknya guru SLB Pak inovatif, guru inklusi Bu Elvi. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. You said you follow me anyway. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. You said you follow me anyway.
sangat begitu. Terima kasih waktu yang diberikan. Kali ini saya kebagian refleksi untuk modul 2 titik 1, di mana di situ adalah kita mempelajari tentang keterampilan mengajar. Tentunya jenengan-jenengan sudah mahir dalam mengajar, tapi kebanyakan mungkin tidak sama dengan apa yang kita pelajari saat ini. Jadi di pembelajaran modul titik 2 kita ada yang namanya 9 aspek pembelajaran efektif. Masih ingat? Contohnya adalah apa ya? Komunikasi. Di samping itu kita juga mengenal juga adanya 3 tahapan yang perlu kita pelajari juga. Itu yang pertama adalah perhatian terhadap peserta didik. Di samping itu adalah pengembangan konten, dan yang terakhir adalah apa? Q. Itulah makanya dengan kita belajar destinasi ini, paling tidak kita nanti mendapatkan ilmu yang mungkin bisa kita terapkan, hasilnya nanti jangan sampai kalau masalah mengajar yang jelas kita sudah terampil mengajar, tapi mungkin rambu-rambunya ini yang mungkin sebagian yang belum kita terapkan. Jadi paling tidak itu yang kita pelajari dalam kesimpulan daripada modul 2.1. Saya kira itu hanya sebagai pengingat-ingat saja, mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus satu ini karena kita tegur bersama di dalam perjalanan kita bersama-sama belajar bagaimana dengan masalah itu kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas semuanya. Tadi sudah diskusi bersama kalian bahwasanya mungkin kami sebagai fasilitator mulai dari awal